Dan Allah Ta'ala berfirman, al-ikhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, ya, itu adalah akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang hari ini saling mendukung, saling membantu, bekerja sama, kemudian bahkan saling menolong, ya, bahkan saling menyayangi, saling mencintai di dunia ini, di akhirat nanti jadi musuh, ya, ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang mereka di atas ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kita terhadap para sahabat itu lebih. Kenapa? Karena Allah jadikan sahabat itu memiliki keutamaan lebih dulu berada dalam Islam, dan mereka menyampaikan Islam kepada kita dan terus menerus. Mandala ala khairin kafa'il. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan setelahnya, ya, min ghairi ayyan qusam min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa ghusl ad-du'a al-khafi as-sarih yas'ak al-fadha. Kudu diganti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali mengudara, dan insya Allah kita akan membacakan hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam yang ditulis oleh atau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur, yakni Al-Jama'ili. Al-Jama'ili itu adalah kampung atau tempat di daerah Palestina, Palestinil asli. Beliau adalah orang Palestina. Kemudian beliau tumbuh berkembang di Damaskus, Dimashq, Suriah. Kemudian beliau meninggal di Mesir. Rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah sosok yang dikenal, Al-Hafidh, ya, Al-Kabir, ulama besar, ya. Al-Hafidh itu adalah ahlul hadis. Wa qad jama'a bainal fiqh wal hadis. Beliau adalah ulama yang mengumpulkan pemahaman fikih dan hadis. Dan beliau adalah masih berkaitan dengan ini. Al-Maqdisi ini ada dua. Ada Abdul Ghani, yaitu adalah beliau ini. Yang kedua adalah ada Imam Al-Maqdisi, satu lagi Al-Muwaffaq, ya. Beliau adalah seorang
yang terlahir di tahun 541 Hijriah di Palestina. Beliau wafat yaitu di tahun 600. Jadi usia beliau adalah sekitar 59 tahun perjalanan hidupnya. Dari mulai lahir sampai menjadi sosok ulama. Beliau adalah ulama yang memiliki tulisan yang banyak. Dan di antara tulisannya adalah kitab ini. Dan kitab ini disebut dengan Umdatul Ahkam atau disebut Umdatus Sugro. Karena beliau punya dua kitab, yaitu Al-Umdah Al-Kubra dan Umdah Sugro. Umdah Sugro ini adalah yang akan beliau ceritakan di situ adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang Adillatul Ahkam yang diambil dari dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Ini mattafaqu alaihi shaykhan, yaitu yang disepakati oleh dua imam besar, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, yang diakui di sisi Ahlus Sunnah sebagai ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Bukhari dan Muslim ya, dalam periwayatan hadis, dalam ilmu dalam Islam ya. Dan itu berdasarkan kesepakatan ulama ahli hadis ya, dan ulama ahlus sunnah, dikenal dengan as-sahhul kutub ba'dal Quran, Sahihul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau membacakan kitab ini ya, kita mengenalkan hadis-hadis yang memang tidak diragukan lagi kesahihannya. Beliau adalah ulama yang bermadhab Hambali ya, ulama yang bermadhab Hambali. Kemudian beliau juga memiliki kitab berkaitan dengan akidah, yaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad, kemudian kitab As-Sifat, kemudian kitab Tauhid. Kemudian beliau punya kitab berkaitan dengan Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, seperti itu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menulis kitab hadis ini adalah untuk memperkenalkan kepada kita tentang pokok-pokok hadis yang dijadikan pegangan dalam fikih ya, seperti itu. Dan salah satu pelajaran yang harus kita pelajari dalam Islam itu adalah mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum-hukum, disebut Adillatul Ahkam ya. Sekalipun kita tahu bahwa setiap ayat ataupun hadis merupakan dalil ahkam, tapi biasanya disebutkan Adillatul Ahkam itu karena memang secara spesifik menyebutkan hukum tertentu ya, seperti itu. Walaupun semua ayat atau semua hadis itu memang Adillatul Ahkam, dalil untuk semua hukum ya, karena bisa diambil istinbat untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan dalil tersebut, seperti itu. Nah, maka ada ayat-ayat ahkam, juga ada hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Bagi kita wajib untuk istilahnya memperhatikan tentang pelajaran-pelajaran seperti ini. Walaupun mungkin kita mempelajarinya hanya lewat atau mengenal saja. Kenapa? Karena agama ini adalah bercerita tentang risalah, wahyu ya. Andai kita tidak menghafal atau tidak hafal tentang hal tersebut, akan tapi kita minimalnya pernah betul-betul mendengar tentang adillah seperti ini. Dan sengaja kita membacakan hadis-hadis ahkam ini bukan mensyarah menjelaskan tentang hukum secara detail, tapi kita memperkenalkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam. Kitab Umdatul Ahkam Sugra ini menghimpun sekitar
450 lebih hadis ya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kalau umpamanya kita menghafal hadis ya dari yang 40 hadis dulu. Kemarin kita menyebutkan 40 hadis arba'in Nawawi, kemudian arba'in fil ahkam lil Munziri. Nah, kemudian naik kepada apa? Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram ke sana, kemudian ke atasnya kita belajar kitab Sahih Bukhari, Muslim, hafal dan seterusnya. Itu ya tahapan agar kita mengetahui apa istilahnya secara global tentang permasalahan agama yang mulia ini. Seperti itu. Dan metode belajarnya beraneka ragam. Kalau sudah termaktub seperti ini, kita belajar langsung dengan buku. Kalau zaman para sahabat, ya belajarnya bukan dengan buku bab ini, bab ini, bab itu, bukan. Akan tapi setiap kegiatan, aktivitas, baik secara khusus dalam ibadah dan yang lainnya, di situ Nabi SAW menceritakannya, dan disitulah hadisnya, di situ hukumnya, dan kaifiatnya muncul, ya, seperti itu. Dan di akhir zaman seperti kita ini harus kembali kepada buku-buku yang memang para ulama telah berjasa mengumpulkan hal seperti ini. Kemudian Umdatul Ahkam ini adalah termasuk salah satu kitab yang bercerita tentang hadis. Jadi kitab hadis. Maka Umdatul Ahkam yakni tentang hadis ya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan tentang hadis-hadis hukum yang beliau kumpulkan tentang ini dengan judul yaitu Umdatul Ahkam. Umdah artinya amud, pokok tiang. Ahkam itu jamak dari hukum. Ya. Jadi ini berkaitan dengan adillatul ahkam. Maka beliau menyebutkan ini. Kemudian teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah membahas tentang hadis-hadis ini tidak membahas detail masalah fikih, tapi kita membacakan hadis kemudian menyebutkan beberapa ta'liqat, dan diantara yang akan kita ambil adalah ta'liqatnya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala yang ringkas ya insyaallah. Kemudian kita baca muqaddimatul muallif, muqaddimah penulis, yaitu Abu Muhammad ini kunyahnya, namanya adalah Abdul Ghani, dikenal Abdul Ghani Al-Maqdisi ya. Kalau yang dikenal ahli fikih Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau Al-Maqdasi, dikenal dengan Muwaffaq. Kalau ini adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dua orang ini adalah ulama besar. Yang satu mengkhususkan disiplin dalam bab fikih ya, sebagai ulama madhab yang memiliki kitab besar tentang apa? Kitab madhab ya, seperti itu. Dan kitab Muqarran besar sekali. Itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau adalah Abu Muhammad Abdul Ghani ya, bin Abdul Wahid bin Surur Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Beliau berkata, memberikan muqaddimah, alhamdulillahil malikil jabbaril wahidil qahar. Beliau mengawali dengan alhamdulillah karena memang menulis tulisan itu diawali dengan bismillah atau alhamdulillah sebagai pujian, dan ini seperti ini merupakan ciri khas atau momennya memang sunnahnya para ulama. Jadi sunnah Nabi SAW mengawali dengan pujian atau mengawali dengan bismillah atau pujian. Kemudian beliau menyebutkan alhamdulillah al-malikil jabbaril wahidil qahar, ini menjelaskan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Beliau mengungkapkan dengan persaksian asyhadu, saya bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Allah saja yang tidak ada serikat baginya. Ya, Rabbus samawati wal ar. Beliau menggabungkan syahadat tentang ubudiyah la ilaha illallah, menafikan syirik. Kemudian beliau mengatakan Rabbis samawati wal ar sebagai argumentasi. Kenapa kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Kenapa kita hanya menyembah Allah saja? Itu dengan argumentasi bahwa kita tahu Allah adalah Rabbu as-samawati wal ard. Rabb seluruh langit dan bumi dan isinya. Wa ma bainahuma al-aziz, yakni al-azizu al-ghaffar. Kemudian beliau pun menyebutkan dengan sebutan nama Allah yaitu Al-Aziz Al-Ghaffar. Ya. Dan ini adalah merupakan kalimat yang memang diperindah dalam bahasa. Beliau mengatakan Alhamdulillahil wahidil qahhar. Kemudian paragraf berikutnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ya, seperti itu. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Jadi di ujungnya saja ra semua ya. Ini adalah beliau adalah ahli dalam ilmu bahasa dan ahli dalam ilmu syariat. Seperti itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sahbil akhyar. Ra lagi ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Di sini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah dan beliau sebutkan dalam muqaddimah ya, dalam khutbatul hajah. Itu di sini menyebutkan tentang akidah, tentang segala pujian bagi Allah, kemudian dengan asma wa sifatnya, persaksian dalam tauhid uluhiyah la ilaha illallah wahdahu la syarika, kemudian dalam rububiyah Rabbus samawati al-aziz al-ghaffar ya. Dan menyebutkan al-aziz al-ghaffar salah satu hikmahnya menjelaskan tentang bahwa sehebat apapun kita adalah kita berdosa dan kita akan kembali kepada al-aziz al-ghaffar ya, seperti itu. Kemudian persaksian Muhammad Rasulullah SAW al-Mustafa al-Mukhtar, kita menyebutkan bahwa Nabi SAW Nabi yang mulia, Imamul Mursalin, ini akidah, dan itu adalah Nabi terakhir. Kemudian beliau menyebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa alihi wa sahbihi ini adalah manhaj Ahlus Sunnah tentang salafus saleh, tentang sahabat dan ahlul bait. Sahabat dan ahlul bait, di mana Ahlus Sunnah mereka mencintai para sahabat dan mencintai ahlul bait. Berbeda dengan orang Rafidhah, mereka berlebih-lebihan kepada ahlul bait dan menghukumi kafir sahabat, atau berbeda dengan orang-orang nasibi khawarij yang membenci ahlul bait. Beliau menyebutkan tentang wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Kemudian di sini ada kalimat akhyar, memang pilihan. Ini merujuk kepada kalam Abdullah bin Mas'ud bahwa ittala'a, yani Allah Subhanahu wa taala ala qulubani Adam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan hati anak Adam, yaitu melihat dan mendapati, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih dan mendapati bahwa hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih sebagai nabi dan rasulnya. Kemudian Allah melihat dari hati manusia dan mendapati hati yang para sahabat lebih baik hati yang paling baik setelah para nabi. Maka terpilihlah mereka menjadi sahabat Nabi. Maka kita tahu orang yang mencacati siapa? Mencacati keadaan sahabat dan ahlul bait itu tujuannya adalah mencacati Rasulullah SAW. Oleh karena itu akidah Ahlus Sunnah adalah hubbus sahabah, yakni limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Jadi madhab kita itu adalah mencintai sahabat ya. Madhab kita adalah mencintai ahlul bait dan kita beribadah kepada Allah dengan mencintai mereka ya, karena syarat keimanan adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, atau konsekuensi keimanan adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Dan orang yang dicintai karena Allah dan dibenci karena Allah adalah karena keimanan. Dan kita mengimani bahwa orang yang terbaik setelah Rasul adalah para sahabat. Fahubbuhum din wa bughdhuhum kufr. Mencintai mereka adalah iman, agama, dan membenci mereka adalah kekufuran. Karena tujuannya mereka
membenci para sahabat adalah untuk mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah memujinya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan seterusnya. Allah muji. Kepada Rasul mengatakan khairun nas qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik manusia adalah generasiku dan orang setelahnya. Allah dan Rasulnya memberikan pujian. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, menceritakan muhajir dan ansar seperti itu. Allah memujinya, Rasul memujinya tentang hal tersebut, dan riwayat muncul tentang hal tersebut. Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa manusia terburuk adalah sahabat, dan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang setelahnya adalah kufur, ya. Dan di situ adalah pujian Allah dan pujian Rasulnya adalah wahyu, ya. Pujian Allah dan pujian Rasulnya adalah wahyu. Ya, ketika disebutkan wahyu berarti total adalah semuanya benar, ya. Total adalah semuanya benar. Di sini seperti itu. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah hak, bukan kebatilan, seperti itu. Maka hubbuhum di iman wa bughdhuhum nifaq wa kufur, sebagaimana disebutkan dalam tabwibnya para ulama tentang masalah iman. Dan kita mencintai orang itu karena keimanannya. Kita membenci orang karena menyelisihi keimanan tersebut. Jangan sampai kita punya simpati kepada orang, ya, hanya sisi kemanusiaannya saja. Kalau sisi kemanusiaannya saja adalah untuk dunia saja. Tapi kita melakukan sesuatu itu harus dinan, harus berkaitan dengan apa? Agama, dan karena agama. Seperti itu. Ya. Ini harus kita perhatikan. Karena berkaitan dengan hukum kemanusiaan, manusia saja, itu adalah kita dapat pahala dari sisi itu. Ya. Karena menyebutkan kulli kabidin rotbin sadaqah. Setiap orang yang punya organ dalam, kita memberinya berarti itu kita bersedekah kepadanya dan mendapatkan pahala. Tapi kita tidak punya keistimewaan ketika justru karena kemanusiaan saja. Justru kita harus melihat dari sisi apa? Keimanan, dan di situ adalah fadlul kabir, keutamaan yang sangat besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, al-ikhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, ya, itu adalah akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang hari ini saling mendukung, saling membantu, bekerja sama, kemudian bahkan saling menolong, ya, bahkan saling menyayangi, saling mencintai di dunia ini, di akhirat nanti jadi musuh, ya. Ilal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang mereka di atas ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kita terhadap para sahabat itu lebih. Kenapa? Karena Allah jadikan sahabat itu memiliki keutamaan lebih dulu berada dalam Islam, dan mereka menyampaikan Islam kepada kita dan terus menerus. Mandala ala khairin kafa'il. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan setelahnya, ya. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Seperti itu. Ini berkaitan dengan para sahabat Nabi. Maka disebutkan wasahibihil akhyar. Ini adalah ciri khas, ya, dan sahabat-sahabat yang memang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Kemudian melanjutkan penjelasan bahwa yang diceritakan adalah tentang kitab Umdah. Beliau berkata amma ba'd. Dan amma ba'd ini adalah fasal tadi khutbatul hajah,
Kemudian fasal untuk menceritakan apa yang akan disebutkan. Maka di sini kita ketika membaca muqaddimah itu, kita akan tahu secara global apa yang akan disebutkan setelahnya. Qala fa inna ba'dha ikhwani. Beliau mengatakan, sungguhnya sebagian saudara kita, ini murid-muridnya maksudnya. Sa'alani ikhtisar jumlah fi ahadits al-ahkam. Saudaraku ini meminta kepadaku ringkasan secara global tentang hadis-hadis hukum. Jadi meminta. Dan ini biasanya apa? Kalau murid yang merupakan ulama itu meminta kepada gurunya yang memang merupakan ulama besar sebelumnya, itu adalah berkomunikasinya dengan hal-hal yang memang bikinlah satu ringkasan. Dan ini sebagai bentuk apa? Pemuliaan ilmu. Bikinlah sebuah ini, bisa nggak cerita ini bagaimana ini, ya? Seperti itu. Siapa? Syekhul Islam itu adalah orang yang senantiasa ditanya oleh murid-murid dari berbagai daerah dan berbagai negeri, ya, seperti itu. Sampai muncul dari pertanyaan tersebut adalah risalah, tulisan, kitab. Dan beliau menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ada yang menjawab dengan apa? Ada yang bertanya dengan syair, maka beliau dengan syair lagi jawab. Ada yang bertanya dengan tulisan biasa, nasr, mereka juga apa? Nasr juga. Dijelaskan seperti itu. Maka beliau menulis tentang akidah wasithiyah, akidah Umayyah dan yang lain. Beliau menulis apa? Kitab Lamiyah. Ibnu Taimiyah menjawab seperti itu. Dan itu biasa. Dan kita pun melihat bagaimana ulama, ya. Dan Al-Imam Al-Muzani, muridnya siapa? Imam Syafi'i, menulis kitab Syarhus Sunnah karena ada yang meminta, bertanya. Karena beliau tertuduh sebagai ahlul bidah. Ahlul bidah yang sesat, tidak menggolong kepada ulama. Maka beliau menjelaskan tentang bagaimana beliau berakidah. Nah, tertulislah yang disebut dengan Syarhus Sunnah. Seperti itu. Dan di sini beliau diminta oleh muridnya untuk menulis ringkasan secara global tentang hadis-hadis hukum. Karena hadis itu banyak, ya, termaktub, ya, ribuan. Dan beliau adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah gelar bagi orang yang hafal 100.000 hadis. Ya. Dan Imam Ahmad menghafal apa? 1 juta riwayat hadis. Ya. Seperti itu. Beliau menghafal 100.000 hadis. Menghafal 100.000 hadis lebih. Dan pada masa itu memang orang-orang berada dalam hafalan. Dan ini dikenal orang yang itqan hafalan. Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kemudian beliau dipinta untuk menuliskan hadis ringkas secara global dalam hadis hukum, tapi unik. Mimma tafaqa alaihil imaman, yaitu yang disepakati oleh 2 imam ahlu hadis. Dan ini kalau ulama hadis kenal sekali tahu tentang itu, ya. Yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Itu dikenal Imam Al-Bukhari dengan tulisan Sahih Bukhari, Jami'us Sahih. Itu yang dimaksud di sini adalah Jami'us Sahih, Sahih Bukhari. Wa Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, itu Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu 2 imam besar. Kemudian beliau mengatakan, fa'ajabtuhu ila su'ali, maka aku mengabulkan permohonannya, raja'an al-manfa'ata bihi, karena berharap dengan ditulisnya ini adalah bisa mendapatkan manfaat. Ada harapan manfaat. Raja itu harapan yang optimis di situ ketika ditulis ini, karena yang ditulis ilmu, yang diminta ilmu. Kenapa para ulama ketika diminta, ya, kemudian mereka mengkabulkan? Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang mukmin. Ketika diminta nasihat, maka harus menasehati.
Dan salah satunya adalah nasihat dengan ilmu. Seperti itu. Qala beliau mengatakan as'alullah ayyanfa'ana bih. Aku mohon kepada Allah memberikan manfaat kepada kami dengan tulisan ini, dengan menulis ini. Waman katabahu aw sami'ahu, memberi manfaat kepada orang yang menulis ulang. Yang menulis, belajar sebenarnya. Aw sami'ahu, mendengarnya. Ya, kita. Aw qara'ahu, membacanya. Jadi kalau umpamanya kita menulis, kemudian mendengar, kemudian membaca, aw hafidhahu, atau menghafalnya. Kemudian bahkan aw nadhara fihi, atau melihatnya. Ningali unggul gitu, masuk didoakan ku Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Beliau menyebutkan orang yang menulisnya, orang yang mendengarnya, orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang melihatnya. Orang yang meneliti yang dimaksud, meneliti hadis-hadisnya ini benar gak dan seterusnya. Dan ternyata memang disebutkan tidak semua yang tertulis dalam Umdatul Ahkam itu ittafaqa, yakni muttafaqun alaih. Qad tafarrada bihi Bukhari wa Muslim. Kadang-kadang ternyata hanya Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja. Dan ini bagi orang yang nadhara fihi, yang melihat, menelaah di situ. Dapatkan. Dan subhanallah, ya, kitab ini adalah diterima dan syuruhnya banyak sekali. Yang paling dikenal adalah Ihkamul Ahkam. Tulis oleh ada dua imam menyebutkan Ihkamul Ahkam. Judulnya tapi beda penulisnya. Ya. Yaitu fi syarhi Umdatul Ahkam, syarah Umdatul Ahkam. Kemudian beliau mendoakan agar bermanfaat tentang kitab ini untuk orang seperti yang disebutkan oleh beliau. Wa yaj'alu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan, ya, amal ini adalah ikhlas untuk mendapatkan wajah Allah yang mulia. Dan beliau menyebutkan sifat wajah di sini, wajhi al-karim, karena berdasarkan ayat Al-Qur'an, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mujiban lil fauzi ladai fi jannatin na'im, yang menghantarkan, yang memastikan kita mendapatkan kesuksesan di sisinya, yaitu di dalam surga An-Na'im. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung, seperti kita bertawakal kepadanya. Ini tentang muqaddimah, dan isi muqaddimah ini diawali dengan apa? Tahmid. Kemudian beliau menjelaskan alasan menulis kitab ini dan apa harapannya, dan beliau pun mendoakan kita semua. Inilah muqaddimah yang bisa disampaikan. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya Kitabut Thaharah. Karena ini adalah bagian kitab hadis yang tersusun menjelaskan tentang bab-bab fikih, ya. Maka beliau mengawali dengan Kitabu At-Thaharah. Ya, oleh kitab Thaharah karena rukun Islam adalah yang pertama adalah salat. Wassalatu la tasihu illa bit-thaharah. Salat tidak sah kecuali dengan taharah. Maka beliau menuliskan, dan sebagaimana telah dituliskan oleh ulama sebelumnya ketika menulis hadis, seperti kutubus sunan, kitab-kitab sunnah dalam hadis itu tersusun di dalamnya adalah tentang abwab al-fiqhiyah, bab tentang permasalahan fikih. Wallahu taala alam. Dan insyaallah kita akan jelaskan secara ringkas, ya, dan membacakan syarah atau ta'liq terhadap hadis-hadisnya yang ringkas di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Inilah pembahasan tentang Umdatul Ahkam. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih, piring doa saya mohon kepada Ustaz atas ilmu